Ya. Contohnya di sini yang pertengahan di bawah ini, di bawah. Nah, misalnya kepala perpustakaan. Tapi boleh juga sekretaris, boleh staf. Ya. Dengan ini menerangkan bahwa nama, siapa nama contohnya? Salah satu, Budi, Wahyu misalnya, Wahyu, NIM, nanti tulis NIM-nya berapa, ya kan? Kemudian lokal aja, semester nggak usah, kita pasti semester 4 kan, lokal B. Nah gitu. Berikut telah mengklasifikasi buku, tulisan ini, mengklasifikasi dan melengkapi fisik buku perpustakaan stay SMK Bangko sebagai berikut. Misalnya 1, baru masuk buku apa? Masuk itu. Daftar namanya aja, ya kan? Nanti misalnya penutupnya demikianlah keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Oke, ya kan? Di sini dibuat kepala perpustakaan. Ahmad Saufi SHI MPDI. Oke. Nanti kepala di sini boleh dibuat surat keterangan, boleh juga. Surat atau keterangan aja ya, surat itu fisiknya ya, keterangan. Udah, seperti itu aja. Tanda tangan. Distempel. Ya, distempel lah. Bukti bahwa barang itu resmi dari perpustakaan. Ya. Bapak hanya menerima tanda terimain. Tanda sudah kamu lakukan. Tapi secara teknis ya, jangan kamu satu lokal sekaligus ke sana. Nanti tidak terlayani, bertahap saja. Sambil minjam buku nanti sekaligus. Mungkin pertama ini ada 5 orang. Nanti ada lagi yang mungkin jam istirahat ataupun siang nanti ada berapa orang lagi. Kalau kamu sekaligus satu kelas, nanti perpustakaan jadi bingung pula. Ini demo apa ya? Ya kan? Paham tuh? Itu tugas pertama kemarin. Itu yang akan dinilai di dalam 35%. Kalau dibagi dengan 3 macam tugas, berarti dia nilainya lebih kurang 10, sekian atau 11, sekian persen. Itu nilainya. Kalau nggak bikin, Mbak, Bapak siap diskon nilai kamu 11, sekian persen. Bukan belanjanya saja yang pakai diskon. Nggak bikin tugas kita diskon nilainya. Setuju? Setuju, tidak setuju, harus setuju. Nah, itu tidak tahan, Pak. Iyalah, apalagi. Nah, berikutnya ya. Materi tentang ini kita diskusikan di Edmodo. Nah, sementara yang akan kita lakukan di dalam berapa kali lagi tatap muka, sekarang sudah pertemuan ke-7, berarti 5 kali lagi pertemuan kita ada. Nah, 5 kali pertemuan ini kita hanya membahas 2 materi. Oh, dikit Pak, dikit. Ya. Tapi berlaku untuk 5 kali pertemuan. Wah.
Apa yang akan kita bahas, Pak? Pertama, kita akan bahas tentang produksi aplikasi perpustakaan berbasis Microsoft Excel. Excel nih Pak, ya. Excelnya harus kita bahas. Bagaimana misalnya sebuah file Excel itu bisa digunakan oleh pengelola perpustakaan, mulai dari input anggota perpustakaannya, jumlah buku yang dimiliki, ya, kemudian nanti pengunjung, peminjam, pengembalian, sampai kepada pelaporan pengelola perpustakaan terhadap sirkulasi buku dan sebagainya. Nah, itu yang akan kita buat dan akan kita bahas. Kenapa ini harus kita bahas dengan tatap muka? Karena ini lebih rumit. Walaupun nanti kita akan gandengkan juga beberapa materi nanti Bapak upayakan supaya nanti Bapak video kan, supaya kamu bisa mengulangi di rumah. Nah, video yang beberapa yang dari YouTube yang Bapak share di grup itu, nah itu bagian dari materi kakak tingkat kamu kuliah dengan Bapak semester yang lalu. Nah itu bisa kamu tonton supaya kamu tahu beberapa hal mungkin tidak Bapak sampaikan pada tahun ini. Bisa saja kan Bapak lupa apa gitu. Seperti itu. Silakan ditonton. Nah, kalau masalah like, subscribe itu atur sajalah. Kalau kamu berkenan silakan. Kalau enggak Bapak. Yang penting Bapak sudah bisa memanfaatkan YouTube itu supaya kamu belajar, itu alhamdulillah. Mudah-mudahan itu pasut untuk ke surga buat Bapak. Amin. Itu namanya beramal menggunakan teknologi. Jadi beramal itu bukan berarti harus sholat terus atau istighfar selalu di tempat, enggak. Itu namanya ibadah menggunakan teknologi. Sama seperti kamu membuat dosa menggunakan teknologi. Contohnya apa Pak? Selfie, nampak aurat. Tontonnya orang banyak. Selamat, neraka akan menunggumu pada waktunya. Itu contohnya. Contoh yang lain Pak. Ini ada hoax nih. Kirim ke teman-teman di grup. Nah, sudah nge-hoax kawan. Nah. Dosa kan? Iya. Maka tidak boleh kita share sesuatu kalau kita nggak jelas informasinya. Hanya mentang baca judul share langsung nggak boleh. Itu nggak bagus. Harus kita cek dulu, tabayun dulu. Jauh atau enggak? Mau kita milih yang ini, senang yang ini, tidak senang yang itu, urusan kedua. Kebenaran tetap kebenaran. Memilih itu urusan lain. Paham tak? Karena generasi kamu ini, generasi yang media komunikasi itu melaju sangat pesat. Tapi tidak dibarengi dengan akhlak yang baik. Kemampuan yang baik. Nah, makanya banyak yang nge-hoax lagi. Nge-hoax. Hoker ya, jadi hoker. Oke ya. Nah, selain misal yang Bapak sebutkan tadi, yang kita dalam 5 kali pertemuan ini, selain kita membahas tentang produksi media, produksi aplikasi perpustakaan berbasis Excel ini, ya, kita juga akan membahas tentang penelitian perpustakaan. Nah, itu. Karena kalau menurut rancangan pembelajaran yang Bapak buat ini, mid semester itu di pertemuan ke-9. Setelah pertemuan ke-9 itu materi cuma 2. Pertama membuat aplikasi Excel, yang kedua penelitian ke sekolah tentang perpustakaan yang dikelolanya. Pernah ingat waktu kita diskusi online ada tugas dari Bapak, buatlah 5 pertanyaan. Apa fungsinya itu? Supaya dari itu kita sudah mengidentifikasi di saat kita penelitian di perpustakaan yang kita maksud, kita sudah siap beberapa pertanyaan. Nah, pertanyaan itu nanti yang harus kita jadikan hasil penelitian. Itu maksud Bapak. Yang sudah bikin, alhamdulillah. Walaupun itu belum benar. Yang sudah benar, itu lebih bagus. Berarti lebih siap untuk melakukan penelitian. Tapi nanti rencana Bapak,
Kita nanti coba gali instrumen penelitiannya secara bersama-sama di saat kita tatap muka. Sehingga nanti ada kesamaan apa yang mau kita gali tentang keberadaan sebuah perpustakaan. Nah, maka dari itu, ya, untuk 2 tugas ini, kalau seperti yang produksi aplikasi perpustakaan berbasis Microsoft Excel ini kan kalau Bapak tawarkan bikinnya masing-masing, kira-kira sanggup nggak? Nggak sanggup. Coba lihat dulu, contohnya seperti apa. Ini contohnya. Jadi aplikasinya seperti ini kira-kira. Nah, nanti bagian ini ada beberapa sheet, ya, mulai dari menu, setup, niche, katalog, pengunjung, resume pengunjung, peminjaman, pengembalian, laporan peminjaman, laporan buku, cetak laporan. Selesai kira-kira kalau ini ditugaskan secara individu. Manggai kamu. Siapa selesai? Tapi mikir dulu lah. Nggak selesai ya? Kalau nggak selesai, kalau nggak selesai berarti berkelompok. Oke, kalau berkelompok, kelompoknya akan Bapak klasifikasi berdasarkan tempat tinggal. Nah, tunggu dulu. Jangan terlalu banyak komentar dulu. Coba lihat penjelasannya. Kenapa Bapak itu nanti akan mengelompokkan mahasiswa itu berdasarkan tempat tinggal? Supaya nanti di saat kamu konsultasi buat aplikasi ini, koordinasi cepat. Udah, nggak ada jauh. Kalau sempat sungai mana kita lihat jauh dah. Nah, Beranyun pun udah sampai sungai, udah lagi itu. Ya kan? Begitu juga. Yang dari sana kan nggak mungkin jauh. Nah, maka kita akan kelompokkan. Kita klasifikasi sesuai dengan tempat tinggal. Nah, maka dari itu Bapak ingin mau tanya dulu nih. Mana saja kecamatan tempat kita tinggal? Agus Wahyudi. Mana? Pemenang. Pemenang mana nih? Pemenang. Terus? Azhari. Makasih. Kemudian Ardi. Ardi di mana tinggal? Mana Ardi? Ardi mana Ardi? Oh, datang. Tabir Barat ya? Tabir Barat. Kita klasifikasi dulu. Edi Julianto. Marsial. Elvita Sutriani. Mana? Kecamatan Lembah Masurai. Lembah Masurai. Terus Eli Tabir Barat. Oke. Epi. Durian Petakuk. Jadi kecamatan apa tuh? Kenapa marah? Ya. Gus Aan Saputra. Pemenang itu. Hasanul Mulki. Lembah Masurai. Herianto. Sama tuh. Mana kesamaannya nih? Sama ini ya? Pusaka. Berarti tinggal 35 kita nih. Iftitah? Hah? Kecamatan apa ya? Batang Sungai. Jeffrey. Tabir Lintas. Leo. Lembah Masurai. Minal Fajri. Marsial.
Abdul Taha. Toha. Pemenang itu. Muklis. Murasial. Nampak tuh. Kurang nampak apa saya ya? Oke, Mustafa. Tabir itu. Tabir doang. Mustika. Apa kecamatannya? Batang masuk main. Nur Ikhwani. Nur Leni. Morasiau. Paryadi. Mama Surai. Kostolani. Revni. Mama Surai. Rizky. Pertama Surai. Sinta Mayang Sari. Tabir Selatan. Siti Nurjana. Tabir Ulu. Siti Fatimah. Masurai. Masumai. Fitroh. Suhai. Tabir. Suhai bang, go nih. Tabir apa nih? Tabir doang. Topik. Ulfa. Tabir Selatan. Ulil Absar. Umi. Wahyu. Pemenang Indo. Pemenang Barat. Wawan. Mama Surai. Ya Maria Ulfa. Nah, itulah klaster-klasternya. Jadi perlu kita ketahui bahwa kelompok ini bukan rame-rame ya. Kelompoknya paling-paling 3 atau sampai 4 orang. 3, kita buat 3 dulu. Nanti kalau ada yang tidak terbagi baru jadi 4. Kenapa dikit Pak? Supaya kita sama-sama kerja. Kalau sudah 5, 6, 7, 8, nah itu pasti banyak yang nganggur. Mau jadi pengangguran. Oke, kita coba 3 dulu. Ini 7. 3 Pak. Ya 3 kita bagi 3 dulu. Nanti kalau misalnya ada 1 atau 2 yang tidak terbagi, baru kita masukkan jadi 4. Terus. Jadi yang ini kita buat kelompok 1 semua nih. Mustika, Ibtidan, Nurwan. Kemudian Rizky kelompok 2. Ulil Absar nanti dulu. Oke. Kemudian Lemah Masurai kelompok 3 orang. Kemudian kelompok 4 3 orang. Yang satunya lagi tunggu dulu, ya kan?
Muara Siau kelompok 5, 3 orang. Kemudian kelompok 6. Nah, tambah satu nih dari rumah Mas Surai kan satu arah tuh. Kawan tuh. Ya kan? Pas kan? Ya. Kemudian kelompok 7. Yang pemenang kelompok 7. Kemudian nah, ini bisa nih, Renah Pembarap Sungai Manau. Kelompok 8. Ya kan? Ya dah. Kan dekatan kan? Enggak jauh-jauh aman. Kemudian yang tabir lintas, tabir selatan. Kelompok 9. Ini 9 juga lah. Yang ini 10. Temannya ini 10. Ya kan? Pada sendirian kan tuh. Nah, karena dia sama-sama tabir, maka dua tabir ini, tabir selatan ini kita gabungkan. Mana yang lebih dekat ini? Sinta Mayang Sari masuk kelompok 9 atau kelompok 10? Sinta Mayang Sari 9. Kelompok 9. Ulfa kelompok 10 ya. Oke? Kemudian ini ada pemenang 1. Ini kita masuk kelompok 7 sama-sama pemenang. Pangkalan Jambu. Masuk Renah Pembarap ya. Kelompok 8. Nah, jelas tuh? Ada kira-kira yang belum dapat kelompok? Hah? Besar belum? Datang Mas Umay. Kelompok 2 aja. Oke? Ini Bapak urutkan lagi. Ini teman-teman sekelompok. Gimana? Siau di Antia Pungpung jauh. Kan satu. Terus dekatnya kemana? Siapa namanya? Uli Lapsor. Siapa namanya? Wawan. Mana nama Wawan tadi? Ini. Ya Wawan itu memang lemah Masura dekat kan ini. Kamu mau kemana lagi? Mau ke Sungai Manau? Jauh kawan nyebrang ke Bangko Barat dulu. Hah? Gimana? Gimana? Ya ini kan pas 3 orang nih. Kalau nama 1 lagi bisa, ya kan? Ya. Wawan itu yang paling dekat tuh dengan Muara Siau lah. Ya, ke Bangko lebih jauh lagi. Oh, nak ke Tabir. Mau bagi Tabir Barat. Oke ya. Nah, tolong perhatikan. Minum dikit. Tolong perhatikan. Nah, nanti kita harus memilih tempat penelitian kita. Kenapa harus sekarang memilih tempat penelitian, Pak? Karena aplikasi yang mau kita buat ini aplikasi ini kan? Ini kan tadi. Nanti anggota perpustakaan kan? Perpustakaan yang mau kita teliti itu di sekolah. Nah, anggota perpustakaan kalau dia itu di SMA, SMK, atau aliyah punya jurusan. Ya dah? Tapi kalau SMP, SD atau MI tidak. Nah, makanya kita harus pilih tempat penelitian pada hari ini. Nah, sesuai dengan kelompok kita masing-masing. Nah, maka dari itu, coba lihat di sini. Kalau di lokal A tadi,
itu sudah ada, ini tempatnya, lokal A ini. Bapak paste, urutkan. Kemudian kakak tingkat kamu yang sudah melakukan penelitian pada tahun yang lalu, dipilih. Ini tempat-tempatnya. Nah itu. Jadi yang kita pilih tidak boleh ya sekolah yang sudah diteliti. Nanti orang datang lo sudah tahun kemarin, kan? Atau misal, kemarin dah gue juga yang datang ke sini, kok kamu datang lagi ya? Bukankah demikian jadinya? Ya kan? Maka kita harus hindari. Ya. Kita harus hindari sekolah yang sama. Nah, terkait dengan ini ya, kita coba melakukan, coba lihat sekolah-sekolah yang sudah diteliti oleh, yang sudah dipilih oleh lokal A dan sudah dilakukan oleh kakak tingkat kamu. Contohnya misal di sini kan, yang di lokal A itu milih SD 3 Sungai Manau, SMA 19, SMA 2, SMP 1, SMP 31, SMP 5, SMP 9. Ya. Kemudian kakak tingkat kamu yang sekarang semester 6 sudah meneliti SMA 4 di Sungai Manau, SD 2 kemudian di Bangko, kemudian SD 82 di Bangko, SMA 10 Muara Siau, SMA 2 Merangin, MTS 2 Tabir, SD 253 Bangko, MTS 1 Bangko. Kemudian ada juga yang meneliti di SMK Negeri 1 Merangin, MAN 2 Merangin, SMA 6 Merangin, SMA 1 Merangin, MAN 1 Merangin, SMP 4 Merangin. Nah, apa kriteria sekolah yang harus kita pilih? Tentu kita memilih di antara yang tidak kita pilih itu, ya. Itu carilah sekolah yang paling maju. Yang paling maju, yang perpustakaannya ada. Ya kan? Kita mau meneliti perpustakaannya. Nah, kalau yang terkait dengan Excel ini tadi, aplikasi ini mau kita hadiahkan ke tempat kita penelitian. Apalagi dia tidak punya aplikasi, masih nulis kan? Nah, kalau kamu sudah selesai mengerjakan ini nanti, ini dihadiahkan kepada sekolah yang dimaksud. Itu. Kalau perlu nanti serah terimanya itu undang Kaprodi, undang sekretaris prodi, undang bapak juga, kita makan sama-sama. Untuk serah terima, untuk apa itu Pak? Itu bukti akreditasi supaya akreditasi kamu jadi bagus. Kan mata kuliah yang lain nggak ada yang demikian kan? Di situ pula hebatnya mata kuliah kita ini. Jadi di lain selain kita melakukan penelitian, nanti apa saja yang mau ditanyakan, apa saja yang mau dilihat, apa saja yang mau didokumentasikan. Nah, salah satu tugas kita itu menyerahkan nanti aplikasi Excel ini kita kemas di dalam CD, bukan channel dalam kaset disk maksudnya. CD itu kita kasih kotak, nah nanti kita buat serah terima. Kalau misalnya Bapak nggak sempat, Kaprodi nggak sempat, kemudian misalnya sekretaris prodi juga nggak sempat, berarti kamu saja yang ke sana buat serah terimanya. Seperti itu. Paham tuh maksudnya? Jadi 2 targetnya nih, buat aplikasi. Selesai aplikasi itu nanti diserahkan ke sekolah tempat kita penelitian. Makanya sebelum kita milih kita harus tahu kriterianya. Seperti apa kriteria sekolah yang mau kita teliti. Kita bukan meneliti sekolahnya, meneliti perpustakaannya. Oke? Sip. Nah, kemudian sekarang kita pilih sekolah mana saja yang akan kita teliti dan yang akan kita hadiahkan aplikasi tersebut. Nah,
sesuai dengan kesepakatan kelompok masing-masing. Coba yang pertama, Iftitah Mustika Nur Ikhwani, daerah Batang Masumai. Sekolah yang mana yang mau diteliti perpustakaannya? SMA 8 ya? Di sana ya? Ya, SMA 8. Batang Masumai. Kelompok 1. Kira-kira meneliti di mana? SMP 1. SMP 1 belum kan? Ini ada nih SMP 1 nih. Ini anak lokal A milihnya. Kalau bisa di kecamatan masing-masing. Kalau Batang Masumai ya supaya kamu dekat. Nanti kamu kenal juga orangnya kan mudah berkomunikasi. Kalau pilih jauh-jauh nanti repot kamu. Kelompok 1. Kan di Batang Masumai itu kan ada SMA. SMA 8 ya? Hah? 16. Kemudian ada SMP. SMP berapa? SMP 28. Ada SMK. Nah, SMK ada perpustakaannya. Nah, bisa tuh. Nah, kamu pilih yang mana? Kelompok 1 pilih. Atau kelompok 2 pilih yang mana? Kelompok 2 SMK. Aliyah apa MTS-nya? Aliyah apa MTS? Kan perpustakaannya cuma 1 ya. Nah, yang tingkat yang mana yang mau kamu teliti? Aliyah ya? Mas SMK. Orang madrasah. Oke, kelompok 1 SMA, SMP. Oke, kita lewat dulu, belum ada keputusan. Kelompok 3, Lembah Masurai. Mau pilih yang mana nih? Lembah Masurai. Kelompok 3, kelompok 4. Belum ada? Kelompok 4. Kelompok 5, Muara Siau. Muara Siau di Mas Depati Agung. Saya. Yang mana? Kelompok 4. SMK. SMP 4. Negeri 34. Merangin. SMP 34 belum kan? SMP 34 belum ada. Oke, lanjut. Yang kelompok 5. Kau di mana kelompoknya? Di mana? Jadi mananya nih?
Gimana? Ya ini nih, sudah nih. Kelompok 3 nih. Ini dia. SMA sudah, SMA 10 kan? SMA? SMA belum ada kan? Oke. SMA Negeri 14 Merangin. Oke, kelompok 5. Belum ada? Kelompok 6. Wawan. Morasia Ulama Masurai. Muklis Nurleni. Mustahil nggak ada sekolah itu. Dan kelompok 7. MTS negeri berapa tuh? 3, 4. Negeri 3 Merangin. Terus kelompok 8, 9 dan 10. Pangkalan Jambu ini ada SMK ada? SMK berapa tuh? Nah, SMK 3 gimana? Mau penelitian di SMK 3? SD bisa? SD apa? Kelompok berapa? Kelompok berapa kamu? SD? 56. Garing 6. 156. Itu kan? Kelompok 8. 9, 10. Kelompok 6. Hah? SD negeri 140 garing 6. Dan kawannya yang dekat tikungan dia. Oke. Kelompok 9 Tabir. SMA 3 sudah belum? Oke. SMA Negeri 3 tanya. Siapa kepalanya? Berikutnya kelompok 10. Kelompok 10. Gimana? Sama 6. Sama 6 sudah. Ada lagi?
Ayo kelompok 10, kelompok 5, 10, 5 yang belum, kelompok 1. Bagaimana kelompok 1 ada? Tempatnya nggak ada? Nggak ada sekolah yang bisa diteliti. Mau di mana? Masih ragu? Nanti kayak gini dia tuh. Sekarang kita rencanakan. Kalau ada perubahannya lapor aja. Nggak apa-apa. Ya. SMP berapa? Kelompok 1 ya? SMP 28 Batang Masumai. Kemudian kelompok 5 Ahmad Azhari, Edi, Wirianto, Minal Fajri. Hah? Kalau ada perpus itu kami di MTS. Kalau ada kami pindah di Riau. Nanti lapor aja. Kalau ada kendala kan dilapor. Boleh pindah kok. Boleh pindah ya. Yang penting jangan sampai yang sudah diteliti kita teliti lagi. Ya hasilnya jadi kan. Sudah tahun yang lalu. SMA 10 kan? Sudah. Jadi ini MTS ya. MTS Bupati Agung Muara Siau. Pulau Raman. Namanya Pulau Raman kok Muara Siau. Oke. Berikutnya kelompok 10. Tabir Barat. Wah, ini jauh-jauh ya. Hah? Siapa? Tinggal di Bangko. Yang tabir-tabir nih. Kamu di Bangko cuma waktu kuliah kan? Udah balik enggak? Oh itu. Jadi mau pilih di Bangko aja. Ya. Ya. Di mana? Sekolah mana? Kamu nih alumni mana saja nih? Jadi ada yang alumni di Bangko ada? Dari anggota kelompok nggak ada? SMP 4 sudah, SMA 6 sudah, SMA 1 sudah. Apa yang belum itu SMA 7 belum. SD 1 belum. Kemudian SMP anu ini belum juga nih, SMP 3. SMP 3 ada? Ya ada. SMP 3 dekat perbatasan nih. SD mana? SD 1 sebelum pasar. Di penurunan itu SD 1. Ya. SD 1. SD Negeri 1 Garing 6 Bangko. Oke. Sip ya? Clear. Sip ya? Nah, jangan sampai ada yang tidak tahu di mana kelompoknya. Ada yang belum masuk kelompok nih. Sudah semua kira-kira.
Ada kawan yang belum masuk? Jadi ingat ya, kelompok 1 di SMP Negeri 28 Merangin, kemudian kelompok 2 di Mas SMK Moro Madras, kemudian kelompok 3 di SMP Negeri 34 Merangin, kemudian kelompok 4 di SMA Negeri 14 Merangin, kelompok 5 di MTS di Pati Agung, Pulau Raman, kelompok 6 di SD 140, Pantau Panjang, kemudian kelompok 7 di NTS Negeri 3 Merangin, yang masuk dalam tidak arah ke Keroyan. Kemudian kelompok 8 SD Durian Petaku ya, itu masuk ke dalam ya? Ya tidak. Oke, berikutnya kelompok 9 SMA Negeri 3 Merangin dan kelompok 10 di SD 1 Bangko. Apa? What it? Error. Jadi lupa. Tilur waktu itu. Oke ya. Nah, pembagian tugas sudah selesai ya. Sekarang Bapak akan menjelaskan secara singkat aplikasi perpustakaan berbasis Microsoft Excel. Apa yang harus kita buat? Ya, ada beberapa sheet di dalam ini. Ada menu, ada setup-nya, ada niche, ada katalog, ada pengunjung, ada ruang pengunjung. Apa resume pengunjung? Resume itu maksudnya supaya kita bisa bikin grafik ya, tingkat kunjungan di perpustakaan dari peserta perpustakaan itu. Kemudian peminjaman buku, pengembalian buku, berikut laporan peminjaman, ya. Kemudian laporan buku, buku yang dipinjam, jumlah buku yang dimiliki, jumlah yang dipinjam, yang dikembalikan, buku yang tersedia di perpustakaan. Kemudian cetak laporan. Kan itu yang harus diurus di dalam perpustakaan. Selain kita mengklasifikasi buku tadi. Jadi klasifikasi, pakai aplikasi. Nah, bagaimana cara pendekatan supaya perpustakaan bagus itu hasil penelitian. Kamu akan menganalisa hasil penelitian sebagai rekomendasi apa yang terbaik. Jadi lengkaplah ilmu perpustakaan itu. Mabuk ya? Orang mabuk naik mobil, ada di dalam lokal mabuk. Ya. Nah, yang seperti apa bentuk dari aplikasi ini? Coba lihat. Menu utamanya adalah sheet ini ya, sheet menu. Jadi di menu ini terbagi menjadi 4 bagian. Ini Bapak perbesar sedikit supaya nampak. Namanya nanti silakan diganti, misalnya perpustakaan, tergantung di mana kita penelitian. Nah, kalau berubah ubah aja katanya, ya kan? Kalau misalnya SD 1 kan Tila SD 1 nih. Ya kan? Oke. Nah, 4 bagian yang Bapak maksud, ya, pertama ada database, yang kedua ada pengunjung, jelas kan, nampak? Yang ketiga transaksi, dan yang keempat utility. Nah, kita bahas satu persatu. Apa saja yang ada di dalam database? Database itu anggota perpustakaan. Satu. Yang kedua, katalog buku. Itu base yang digunakan di perpustakaan. Contohnya seperti apa Pak? Ini dia. Anggota perpustakaan itu apa yang harus kita buat? Ini dia. Ini kita klik, masuk ke sini. Ini contohnya misalnya. Ini misalnya Bapak Robah misalnya 1, anggap saja A1. A1 itu kode untuk Rizky misalnya. Sudah berubah?
Oh, karena data ini apa? Data itu tercatat peminjam, maka dia tidak mau. Ini dia. Tidak mau dirubah karena data ini dalam aktif. Coba Bapak perbaiki dulu. Ini kan A1 misalnya Rizky. Misalnya kemudian A2. A2 siapa nih namanya? Wahyu. Ada nama Wahyu nih? Misalnya A3 Wawan. Contohnya kan? Ini dia. Wawan jurusan PAI semester 4. Enggak, kelas 4. Nah, dari yang ini nanti, ini database yang kita gunakan. Ini misalnya kalau kita bisa mengelola perpustakaan itu, setelah input data ini, database back lagi, kemana lagi dia. Nah, selain itu, di base ini juga ada katalog buku, nih katalog bukunya. Bikinlah nama buku itu sebanyak-banyak mungkin sesuai dengan yang dimiliki oleh sekolah. Yang kita buat Pak, kosongkan saja. Kosong seperti ini. Kalau yang sebenarnya kan bisa kita mengelola perpustakaan, ini kan ada isinya. Ini contohnya. Kode buku, nah kode itu kode klasifikasi yang kita buat itu, nanti kita pelajari di perpustakaan. Kemudian judul buku, pengarang, penerbit, jumlah assembler yang dimiliki. Nah ini dalam bentuk database. Back kembali ke menu. Ini dia, ya kan? Nah, selain bagian pertama itu database, yang kedua pengunjung. Kalau sudah punya anggota perpustakaan, punya koleksi perpustakaan, ya kan? Tentu ada pengunjung yang datang ke perpustakaan. Yang datang sama yang minjam itu beda. Ada datang hanya membaca, mencari-cari atau tidak ketemu. Atau ketemu. Kalau ketemu minjam, atau hanya numpang baca. Itu namanya pengunjung. Tapi kalau misal mau dibawa pulang, itu nama peminjam, pinjaman, ini dia. Ada lagi khusus transaksi. Nah, seperti apa yang ada di dalam pengunjung? Nah, pengunjung. Ini kan ada input pengunjung. Misalnya contoh di sini. Bapak ganti pada tanggal hari ini yang mengunjung itu adalah A1. Keluar Rizky. Misal pengunjung yang berikutnya pada hari ini itu A3, NIS-nya. Oh, ini nggak bisa diketik karena datanya aktif di peminjaman ya. Mana ya? Lupa kalau itu data yang sudah di ada di sini. Mana dia? A3 misalnya. Nah, ini Wawan langsung muncul. Jadi satu data yang diketik bisa pengunjung itu datang, datanya ini akan terinput secara otomatis. Nah, itu yang harus kita buat nanti. Nah, rumus apa yang digunakan nanti ada di sini. Ini dia. Nanti akan Bapak jelaskan di pertemuan berikutnya. Ya. Dan nanti Bapak usahakan setiap sheet ini nanti ada videonya supaya kamu bisa mengerjakannya. Oke? Nah, berikutnya setelah tentang pengunjung, bagian yang ketiga itu transaksi, peminjaman. Peminjaman. Nah, tentu ada peminjaman, kalau sudah dipinjam tentu kembali kan. Pertama kita buat sheet untuk peminjaman. Kalau seandainya Pak Nuzli minjam Rizky minjam di sini, misalnya A1 yang muncul. Ini apa rumusnya terhapus.
Atau ketik di bawahnya aja nih. 01. Error. Error. Nah, ini dia. Jadi tinggal kita masukkan NIS, kode buku, semua data terinput. Termasuk di bagian yang ini cuma menginput NIS, tanggal, NIS, kode buku, jumlah yang dipinjam. Gitu. Sementara judul buku ya, kemudian nama siswanya itu terisi secara otomatis. Jadi mudah ya. Jadi kita mengelola perpustakaan itu bikin aplikasi ini ada otomasinya. Otomasi namanya, otomatis. Bahasa lain otomatis. Kalau bahasanya otomasi. Nah, itu contohnya. Nah, kalau misalnya ada yang mengembalikan, ini dia bentuknya. Ini sheet pengembalian. Kalau dia ada pengembalian di sini, tinggal tulis saja. Dia kembalikan siapa nama orang yang mengembalikan pada tanggal berapa, kemudian apa kode buku yang dikembalikannya. Jadi nama, judul buku, dan jumlah buku itu nanti itu secara otomatis atau dibuat otomasinya. Yang bikin berat itu membuat otomasinya. Buat sesi format kayak ini mudah nih. Ya kan? Kemudian berikutnya, selain itu, setelah kita pada bagian yang ketiga ini, kalau mau buka mau cetak transaksi, ini ada transaksi, berapa banyak transaksi yang dilakukan. Mulai dari nomor urut berapa yang mau dicetak transaksinya. Ini kan ada nih. Jumlah mulai dari nomor urut berapa yang dicetak. Kalau dia yang tertentu, dibuatlah yang tertentu. Contohnya. Cetak transaksi mulai dari nomor urut 7. Nah, kalau urut 1, urut 1. Nanti otomatis dia akan berubah. Oke. Kalau dia misalnya mulai dari nomor 10, nomor 10. Wah. Larinya ke sini. Nah, itu contohnya. Kemudian yang berikutnya itu bagian yang keempat, utility. Ada laporan peminjaman. Nah, laporan peminjaman seperti apa, Pak? Seperti ini contohnya. Ini yang pernah minjam ini misalnya atas nama Rizky baru 1 kali minjam, tapi belum kembalikan. Ketahuan di sini. Tapi kalau kita input data pengembalian, maka di sini akan kosong. Oh, Wahyu belum pernah minjam. Wawan belum pernah minjam. Itulah. Nah, semua data ini dalam bentuk otomasi. Otomatis dia berisi. Tanpa harus kita hitung. Nah, itu yang harus kita buat untuk membantu mengelola perpustakaan. Cukup menantang? Nah, itu yang terkait laporan peminjaman. Kemudian laporan posisi buku. Nih posisi buku. Apa maksud dengan posisi buku ini? Posisi buku itu jumlah buku yang dimiliki ada berapa, yang dipinjam berapa, yang tinggal di perpustakaan itu ada berapa. Ini contoh. Dipinjam, dikembalikan, ini ada datanya. Ini secara otomatis juga terisi. Nah, payah diinput dia akan berubah data peminjaman, berubah data ini. Berubah data peminjaman dia berubah. Nah, yang itu yang harus kita pikirkan bagaimana rumus yang digunakan. Sekarang tonton aja lah. Nanti ini Bapak upload di YouTube ya supaya kamu tidak perlu lagi mendownload videonya. Kalau download kan kamu udah cukup memori ini pasti bilang. Tapi kalau nggak cukup kuota itu lain lagi persoalannya. Cari kuota gratis. Nah, itulah beberapa hal yang harus kita buat dengan aplikasi ini. Ini kan? Ini setup user ini penggunanya. Ini pada setup ini. Kalau mau diganti datanya boleh.
Ini kan kata kalau misalnya kita punya sekolah ya ini dinas pendidikan. Misalnya SMA berapa tadi? Yang di tabir tadi SMA berapa? SMA 3 Merangin. Itu tulis saja alamat sekolah, siapa nama petugasnya. Kalau dia punya NIP, tulis nama NIP. Ini yang mengelola perpustakaan. Orang itu tinggal ngisi aja. Kalau ini sudah diisi, format-format kayak cetak laporan ini otomatis nih petugas ini. Kalau misalnya di sini kita tulis, misalnya siapa? Siapa namanya? Sinta 007 MS Pon. Di sini nanti kan langsung berubah dia. Sinta. Dia punya juga otomasi. Jadi orang tuh cukup ngisi data satu kali itu berguna untuk berbagai format. Nah itu untuk laporan apakah itu laporan bulanan, apakah itu laporan peminjaman buku. Ini kan berubah nih. Ini laporan buku misalnya. Mana yang ada pakai tanda tangan. Nah seluruh yang menggunakan nama pengguna semuanya ada di sini. Nah itu yang harus kita buat. Oke, paham tuh maksudnya? Maksudnya dulu, Bapak belum nanya bisa nggak bikin, lu belum bisa betulnya. Makanya nanti Bapak akan bimbing. Nanti Bapak usahakan buat videonya per sheet ini. Untuk bikin menu seperti ini. Ada. Nanti kalau untuk setupnya seperti ini. Oh bagaimana misalnya dari setup ini bisa langsung ke menu, nanti Bapak buat videonya seperti apa. Oke ya? Hah? Ya dari awal. Mudah-mudahan Bapak punya waktu. Tapi kalau kamu misalnya punya ide, kalau nggak salah tahun yang lalu itu ada beli buku sama-sama satu kelas. Kalau tahun-tahun yang telah sudah 2 tahun yang lalu, 1 tahun kemarin, seluruh yang kuliah manajemen perpustakaan ini wajib beli buku. Kalau nggak salah satu kelas itu cuma 2 buku. Tapi makainya ya ganti-gantian. Setelah dipakai disumbangkan ke perpustakaan. Nah siapa tahu sudah diberikan ke perpustakaan, nanti silakan dipinjam di sana. Ada nama bukunya namanya itu yang untuk bikin aplikasi ini. Bapak punya di rumah. Ini dia, buku Rianto. Manajemen perpustakaan sekolah berbasis komputer, step by step membuat aplikasi perpustakaan sekolah dengan Microsoft Excel. Ini buku tahun 2012. Diterbitkan di Bandung, penerbitnya Fokus Media. Kamu cari di perpustakaan. Kalau nggak salah yang tahun kemarin, kalau jadi dia menyumbangkan yang perpustakaan berarti ada. Sudah Bapak sarankan. Kalaupun tidak, tanya yang ke tingkat kamu. Mana buku manajemen perpustakaan itu buat aplikasi, pinjam dong. Kalau mau punya inisiatif sendiri. Ya. Oke? Sampai di sini ada yang mau disampaikan? Silakan. Untuk absen? Sudah kan? Ada yang mau disampaikan? Sebelum kita tutup. Cukup. Oke, kalau cukup